Ayah belum tahu. Jadi kalau Ayah nonton ini sebenarnya gila. Kita banis. Aja nggak apa? Idol. Bukan. X Factor. Cilik-cilik. Spilatin V-Pop bersama Reza Al-Kadri. Halo. Kali ini kita kedatangan Satin Saneta. Halo. Mau jelasin dulu kalau misalnya di sini tidak ada introduction yang bilang dia musisi. Dia ini Oke. langsung aja. Oke. Karena di thumbnail pun udah gede. Benar. Informasinya sudah tersedia. Jadi buat apa? Kalau pengen kenal lebih jauh, googling. Tapi pertanyaan yang selalu kita tanyakan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana karirnya so far? Baik juga, alhamdulillah. Tamunya bagaimana? Apakah masih terus datang? Apa sudah jadi kenangan? Waduh, itu pertanyaan. Kayaknya baru opening. Soalnya gitu, tadi gue sempat mikir kayak ini arahnya kemana ya? Tahu gitu. Pasti datang dan pergi dong. Iya betul. Kalau tamu nggak mungkin menetap. Iya sih. Kalau menetap berarti dia Iya benar. apa? Karena kalau dia menetap, tandanya dia utuh di hidup kamu. Aduh, boleh banget. Kalau dia menetap berarti dia ngontrak. Salah Karena dong. lama. Lama soalnya. Tapi emang gitu ya, kadang-kadang kan kita sebagai manusia gitu ya, selalu butuh makan siang. Makanya biasanya makannya jam 1 siang loh. Iya bener, aduh. Iya. Kak, boleh banget sih. boleh banget. Ya ini emang menentukan kelasnya di mana interviewer itu ya. Ya, boleh sih, boleh. Makasih. Tapi Mantap. lu muji gitu juga di setiap interview kan ke interviewer. Enggak dong, Kak. Kan mereka punya ciri khasnya masing-masing. Betul. Betul. Karena gue juga di sini kan nggak mungkin nanya kayak jam 1 kenapa jam 1 siang? Kenapa nggak jam 1 malam? Tapi kan itu perspektif. Iya sih, perspektif orang-orang bisa bilang ya terserah mau jam 1 Iya, siang, betul. jam 1 malam. Terserah. Tapi emang kalau misalnya kita ngomongin jam 1 versi lo itu kebetulan ketika makan siang. Betul. Momen yang paling tepat untuk ketemu Betul. sama seseorang. Iya Ketemu kan? sesaat. Iya, sesaat. Yang gue tanya bukan siapanya, tapi kira-kira ketika lagi dalam tanda kutip ngedate kayak gitu ya, dan bertemu ketika makan siang, baiknya porsinya tuh harus banyak apa sedikit supaya menjaga image. Tergantung date keberapa. Oke. Ya dong. Kalau pertama, Kalau date pertama kayak, nasi makan cantik, nasi makan kamu cantik. kenapa? Aku salad aja. Gitu. Aku ini aja, aku sandwich. Tapi kalau momennya udah kayak sering ketemu, udah tahu satu sama lain, boleh all you can eat atau boleh enggak? all you can eat lah. Itu mah ada. Tapi nggak sih, gue dari awal tergantung lapar apa enggak. Oke. Ya Oke. dong. Iya benar. Ya, tapi kalau makan tetap jaga mikir. Tapi biasanya kan kalau momen-momen kayak makan siang gitu, makannya lebih berat kan daripada makan malam kan? Iya sih. Iya. Kita lapar banget kan, jam segitu Iya tuh emang sih. jam-jamnya Iya parah sih, sih. iya sih. Risky lah. Jadi biasanya gue sebelum date makan dulu. Satu biar Biar bilnya, gak kayak, buset lapar banget ya orang gitu kan. biar jaga image. Iya. Yang kedua, bilnya juga nggak terlalu banyak. Iya makanya, Iya kan? gitu kan. Lo Kalau tuh jam 1. tipe orang yang berarti sangat luas ya buat cerita dalam tanda kutip spill sedikit-sedikit soal kehidupan pribadi lo ke dalam lagu ya? Secara tidak langsung, Oke. cuman biasanya bumbu aja lah. Kayak kadang gak sesedih itu, di lagu kayak sedih banget. Atau kayak kadang justru gak sebahagia itu. Oke. Enggak lah, tapi kalau bahagia, nah ini agak out of topic, tapi gue tuh most of the time gue lebih merasa kesulitan membuat lagu senang daripada sedih. Maksudnya? Karena kalau sedih itu menurut gue menceritakan lebih mudah, pakai kata-katanya lebih mudah. Kalau senang tuh menurut gue, senang bagi gue belum tentu bagi orang senang lagi, gitu kan. Jadi kayak apa ya kalimatnya biar lebih universal, biar bisa lebih diterima. Itu bagian dari overthinking lo gitu nggak dalam bikin lagu? Lo tipe yang perfeksionis soalnya setahu gue, ya nggak? Kayak Overthinking ya banget. Karena gue pengennya lagu gue itu bisa didengerin sama sebanyak-banyaknya orang. Gak cuman kayak sebagian orang gitu loh. Makanya gue kayak gimana caranya biar se-universal mungkin. Cuman balik lagi kan, ya gak bisa semua orang suka juga kan. Gak bisa semua orang menerima juga. Iya sih. Jadi ya udah, perfeksionis. Kalau misalkan tidak bisa menjadi kenyataan, kita bawa overthinking. oke. Itulah jalan hidup saya. ya udah ngomongnya kayak, ya udahlah kita kan gak bisa muasin semua orang. Tapi kayak, kita kan gak bisa. Harusnya bisa gitu. Selamanya, ini single terbaru lo. Sebelumnya kita ucapin selamat atas perilisan singlenya. Terima kasih. Ini berarti
yang keberapa di tahun 2024 pertama bukan Kalau sih? 2024 pertama. Sebelumnya kan terakhir tuh yang ini ya, Jam 1 jam 1. November. Gila, gue inget pertama kali ketemu lo itu adalah single utuh. Itu 2020. Ya 2021, sorry. 2021 ya, setelah pandemi. Long time ago. Long time ago, a lot of things have happened. Yes. Tapi untuk selamanya kenapa approach musiknya tuh agak sedikit berbeda mungkin ya? Beda banget Bisa sih. dibilang ini nggak secara musik dulu nggak galau ya? Nggak galau Kayak sama fun, sekali. iya fun. Iya, centil. Centil lo banget Centil dong. banget. Centil ada lidah. Nggak usah. Jangan disenggol dikit aku Nggak kayak usah, sudah. nggak usah. Aku juga malu sih, aku ingat umur ya. Kan kita nggak beda jauh. Tadi kita udah ngomong. Nggak usah. Kakak 99 kan? Enggak dong, ya? enggak dong. Aku ya 2002 ya. Oh, 2002. Gen Z. Enggak mau. Udahlah kak, nggak apa. Gue udah mengakui lu Gen Z, harusnya lu terima lah. Oh iya gitu ya? Iya. Gila. Gue kayak, lu tuh skena banget sih kak, gue nggak bisa. Parah ya? Icon skena Jakarta Selatan. Nggak gitu, Oh, nggak gitu, Aku nggak gitu. berlebihan ya? Ya aku sih Starboy ya. Aku kan pakai polo. Skena Starboy ini akan selalu menjadi duel yang maut ya. Nggak ada habis. Duel ini selamanya. Ini nggak juga guys, ini beneran ada airnya. For the first time gue liat ada air beneran. Beneran. Nggak biasanya ada, cuman gue kayak, ini air minum kan? Minum. Dari keran. Asli dong. Asli dong. Kita nggak tahu keasliannya, cuman ya udah. Ya udah. Kalau ingin mengganti gelas ini dengan brand kamu, hubungi nomor 2. Karena aku butuh naik gaji. Nggak usah. Tap in. Tap in. Selamanya. Approach yang sangat berbeda yang lo tawarkan di single ini. Gue mau nanya dulunya mungkin gini, kenapa akhirnya berani untuk ambil angle yang seperti ini? Karena gue rasa kayaknya gue masih kayak muda juga, pengen nyoba banyak hal baru, nggak pengen dari awal udah kayak musik gue maunya kayak gini, masih mau nyoba banyak hal. Terus kayak kemarin juga nyoba yang bener-bener kayak coba introduce bareng sama temen gue yang kayak kita cobain ini yuk, bener-bener se-fun itu, dan jatuhnya sebenarnya agak iseng-ish gitu. Ini lagu selamanya? Iya, karena tadinya sih selamanya itu draftnya nggak kayak gini sama sekali. Dia lebih kayak akustik, tetap fun tapi akustik. Kalau ini kayak gimana kita kasih a touch of city pop yuk gitu. Jadi kayak eksperimen bagi gue juga, bahan belajar gue. Terus kayak udah why not, orang masih awal-awal juga kan bikin musik, kita coba aja semuanya. Tapi di saat ya lo udah mencoba formula seperti lagu ballad dan galau, yang itu adalah ya kita bisa bilang marketnya Indonesia tuh kayak gitu, ya kan? Akhirnya lo ngeluarin seperti ini, lo ngerasa justru lebih puas kah? Atau ya dalam tanda kutip ya namanya juga project iseng-iseng, ya lo nggak berharap apa-apa gitu? Sebenarnya dari awal gue mulai ini semua, prinsip hidup gue agak lebih ke nothing tulus aja. Karena gue gak mau berekspektasi apapun. Gue paham gue anaknya kayak gimana. Karena kayak ketika gue expect sesuatu dan itu gak sesuai dengan ekspektasi gue cenderung sedih yang berkepanjangan sampai akhirnya kayak aduh gue gak mau lagi deh. Pernah tapi kayak gitu? Pernah hampir, karena ya itu berekspektasi. Kayaknya kayak gak usah deh. Kadang kalau lu mau cerita lewat lagu, setulus mungkin aja. Kalau mau ngomongin sesuai marketnya apa enggak, itu kayak berubah-berubah deh kak. Kayak kita gak bisa ngomong kayak Indonesia marketnya seperti ini terus atau kayak gimana. Yang gue lihat sih kayaknya bikin aja deh, kayak lempar aja deh, kayak ya udah diterima alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita coba lagi. Iya. Gitu. Ya kuncinya gitu ya, nothing tulus ya. Nothing tulus karena kalau last expectation juga ya kalau misalnya ternyata bagus alhamdulillah. Ya kalau enggak ya lo nggak sakit-sakit banget gitu. Belajar lagi. Ini soal karya bukan relationship ya. Ahnya boleh kayak TikTok nggak? Keseringan scroll TikTok. Parah udah nomor 1 app yang gue pakai itu TikTok. Iya. Masih Instagram. Yang kedua Waze ya. Nggak hafal jalan. Lebih pengen cari jalan karir yang terbaik. Itu dia. Itu penting sih. Nggak ketemu soalnya. Kami juga hidup. Perjalanan masih panjang. Kita lempar quotes terus. Lo ngelihat industri musik Indonesia saat ini gimana? Serius banget sih pertanyaannya nih. Iya dong, karena harus tak gitu kan. Cari mana FYP-nya. Biar bisa dipotong-potong ya. Iya betul. I would say kayaknya lagi variatif dan kreatif. Itu sebenarnya dari dulu sih sebenarnya. Cuman makin kesini gue ngeliat kayak tiba-tiba suka ada misalkan di DSP kayak new music gitu-gitu kan. New Music kayak Friday. bisa tiba-tiba kayak
ini galau banget. Pas next kayak, wah ini disco, wah ini. Kayak, wow, kemarin, ini fun fact, gue lagi scroll TikTok nih. Terus gue nemu ada orang promo lagunya. Lagunya itu kayak Tyla, tapi dia nyanyinya bahasa Inggris campur bahasa Jawa. Dengan cengkok Jawanya. Gue lupa kayak namanya siapa apa kayak gimana. Gitu. Agak afro gitu. Kayak Tyla gitu, Tyla-ish. Menurut gue kreatif banget, dan situ gue kayak, gila ya, industri musik tuh lu bisa bikin apa aja. Kayak bebas terserah gitu loh. Kayak sesuka lo aja, bisa jadi bahan apa ya. Istilahnya kayak kanvas, kayak lu mau gambar apa terserah. Kan seru banget. Karena banyaknya orang yang ngelakuin hal kayak gitu ya. Kayak ya dari contoh lo tadi yang lo bilang, ya Afrobeat tapi ada Jawanya, ada dangdutnya. Kayak lo pasti jadi muncul ide tuh banyak dong. Wah kalau gitu gue bisa dong bikin ini, gue pengen ini. Iya. Tapi seperfeksionis apa lo dalam soal musik? Kalau musik karena masih belajar perfeksionisnya gue, I know my limit aja. Kayak, gue bisa segini, gue gak mau maksain diri gue juga, sambil belajar juga gitu. Jadi kayak itu salah satu proses belajarnya sih. Kalau dibilang perfeksionis yang di kepala gue kayak, aduh nggak, selalu kurang gitu. Selalu nggak pernah cukup aja gitu menurut gue. Tapi balik lagi kayaknya, udahlah, kayak nggak usah keras-keras amat, kenapa sih? Tapi idealis nggak kayak, kalau gue nggak suka ya nggak suka, kalau gue suka. Iya. Dalam musik nih. Iya. Berarti standarnya menurut lo tuh, ini menurut lo loh, kayak bukan keseluruhan gitu ya. Kayak menurut lo pribadi, musik yang bagus tuh kayak gimana sekarang? Menurut gue pribadi? Iya, menurut lo pribadi. Yang jujur sih sebenarnya. Bukan berarti ada musik yang tidak jujur juga, cuman rasanya kalau didengerin suka ada lagu yang kayak ini sangat jujur dan sangat tulus. Sampai rasanya tidak artifisial. Kayak lo dengerin itu kayak lagi deket banget sama temen lo, lagi ngobrol, lagi cerita. Gitu sih. At least gue berusaha untuk bikin lagu gue seperti itu. Jadi yang penting jujur, yang penting nggak kelihatan artificial, kayak itu yang menurut lo berarti yang ngena di lo personal berarti ya? Iya sih. Kadang mungkin ceritanya belum tentu relate. Cuman ketika lo dengerin lagunya, somehow mungkin karena musisi tersebut menyampaikannya dengan tulus. Jadi rasanya jujur gitu. Ceritain dengan tulus gitu ya, walaupun hubungan tuh kadang-kadang juga nggak mulus. Nggak bisa mulus kan? Nggak bisa mulus kan? Jadi nggak ada yang selamanya? Ada, kita bisa diusahakan. Kita bisa usahakan rumah itu. Artis lain. Kasal. Lo bikin lagu ini barengan sama temen lo. Boleh tahu siapa namanya? Namanya Rafli Ape. Dia biasanya bikin lagu buat temen-temen juga. Dari pernah bikin lagu sama Petra, bikin lagu sama temen, bikin lagu sama musisi-musisi lain, dan bikin lagu sendiri. Plus minusnya apa ketika bikin lagu sendiri, dan barengan sama orang yang lo kenal, dan bareng sama orang yang lo idolain? Bang Petra ya. Sebenarnya masing-masing itu ya pasti ada plus minusnya sih. Cuman yang gue rasakan tuh banyakan plusnya ketika gue bikin lagu sama orang lain. Sama Bang Petra, sama teman gue, gue rasa kayak semakin banyak ide yang muncul aja. Kayaknya kalau sendiri tuh kadang ada momen budrek. Lo tau budrek gak sih, Kak? Budrek tuh apa? Obat pusing? Bukan. Bodrek, sorry. Ya, nggak built in. Budrek tuh bahasa Jawa deh kayaknya. Nggak budrek tuh kayak, bukan. Budrek tuh kayak, apa sih? Keruh. Butek. Salah, bukan. Bisa jadi. Budrek itu kayak terlalu banyak, terus kayak kesel. Overwhelmed gitu kan. Overwhelmed. Iya, kayak greget. Budrek gitu loh. Kalau sendiri tuh kayak kalau udah kayak gitu, gue jadi nggak mau gitu. Kalau misalkan ada orang lain, itu jadi lebih kaya aja gitu. Ada perspektif lain. Gue so far kalau bikin lagu sama orang lain, nggak ngerasain minusnya lagi. Minusnya mungkin nggak ada, lebih kayak gue jadi ke pressure, tapi gue ngelihat itu ke pressure-nya in a good way. Karena gue jadi nyesain lagunya. Karena kalau sendiri, gue nggak ke pressure sama siapapun. Walaupun balik lagi mereka juga nggak kayak ayo. Tapi kan rasanya kayak, gue ada temennya nih, ayo dong, bisa dong gitu. Jadi sebenarnya pressure in a good way, jadi termotivasi sih. Jadi kayak ambinya ada. Iya, betul. Tapi in a good way. Kalau sendiri tuh gue suka nunda-nunda. Karena gue rasa setiap lagu punya waktunya masing-masing, punya timingnya masing-masing. Dan gue jadi, yaudah nanti deh, gue takutnya kalau jadi yang gak maksimal, gue jadi kesel sendiri, gue merasa ini gak sesuai dengan apa yang gue mau. Pas rilis kayak, gimana sih harusnya bisa lebih baik, gini. Daripada gitu. setengah ya? Jadi kayak udah gue nanti-nantiin tiba-tiba
Sebenarnya selamanya itu udah ada draftnya dari tahun lalu. Malah. Tapi gue nanti-nantiin karena gue rasa kayak masih belum lagi menurut gue. Gue tunggu terus gue sambil dengerin. Mungkin pada waktu itu gue juga belum dengerin banyak lagu. Oke. Gue coba dengerin city pop banyak banget. Siapa Akhirnya yang lo dengerin city pop? Sebenarnya enggak city popnya, cuman kayak Miki Matsubara gitu-gitu. Gue kayak into itu banget, terus gue nyari playlist city pop di Spotify. Terus gue dengerin, gue waktu itu into banget Benny Sings di salah satu produser. Bagus banget, gue suka banget. Bagus banget. Kemarin ada di Joyland tahun lalu kan? Iya, gue nggak nonton, tapi banget. 2 lagu terakhir gue nonton. Oh iya, karena bagus banget. Bagus Benny Sings di salah satu produser Rex Orange juga kan, terus gue kayak dengerin. Pengen sih, cuman kompleks banget ya gitu. Gimana kita cari tengahnya, terus kayak kayaknya dia masih masuk nih masih berselisihan dengan si city pop, kita coba bikin city pop, mungkin gue bisa kali ya. Coba dengerin, explore, terus kayak gimana kalau namanya jadiin city pop gue nggak bilang bener-bener city pop, tapi ada nuansa tetep itu. Pop sih, tetep ada nuansa. Referensi lu berarti makin kesini makin banyak ya? Karena dulu gue dengerin lagu sesuai suasana hati. Ada moodnya masing-masing. Iya, dengerin dengan sesuai suasana hati, terus kayak gue dengerin apa yang gue mau dengerin. Kok sekarang kayaknya dengerin aja deh, siapa tahu secara nggak langsung kan di otak kayak terangsang gitu kan kayak ya gitu-gitu. Bisa jadi ternyata ada inspirasi baru. Betul. Lo nggak coba dengerin city pop tapi Indonesia tahun 70-an, 80-an? Apa tuh? Banyak banget, ada playlistnya. Langsung klik link di bawah ya. Jadi playlist saya gitu ya. Gak ada. Mungkin dengerin cuman nggak ngeh kali ya. Pasti ada sih di playlist itu. Ada. Kayak banyak banget dan lo mungkin bisa dapetin kayak inspirasi baru. Kayak ternyata dulu tuh orang-orang Indonesia udah bikin musik tuh kayak gini. Magic gak sih? Iya. Suka banget lagi. Terus gue kok nggak kepikiran, nggak kelihatan pinter lagi gue kalau sekarang. Oke, kita cut, nggak usah. Mikir dulu. Siapa? Chandra Darusman. Bokap gue suka dengerin itu. Nanti copyright, nggak usah nyanyi aja. Chandra Darusman. Itu Cesario ya? Iya, Cesario. Ya banyak sih sebenarnya. Karena pada saat ya mungkin kayak sekarang aja gitu ya. Di saat orang luar lagi bikin musik yang itu jadi genre favorit dan popnya dalam tanda kutip, ya di Indonesia juga lagi bikin hal yang sama kan. Jadi di era city pop Jepang itu Indonesia juga lagi bikin gitu. Cuma kayak nggak semua tuh masuk ke DSP. Iya, harus nyari di YouTube kan. Gitu. Tapi dari sekian banyak lo explore lagu, explore genre gitu ya, lo bisa bilang nggak favorit lo sekarang lagi apa? For now kayaknya tetap di ballads actually yang gue go to untuk mendengarkan. Cuman Love itu apa ya maksudnya ya? Jazz sih sebenarnya. Dia jazz, ya. Jazz. Tapi iya dia jazz. Gue lagi suka banget. Bossa nova sih sebenarnya ada nuansa bossa nova. Iya sih. Itu lagi suka banget. My go to tuh sekarang itu atau enggak randomly Tyla lagi jadi salah satu favorit gue juga. Kayak ngerti gak sih lagi nyetir kayak K-pop lo dengerin nggak? Gue suka banget New Jeans. Adik-adik gemes. Gue juga punya gantungan kuncinya di kunci mobil gue. Si adik-adik itu. Kenapa sih? Gila. Kita banis. Agak awkward tapi ya. Kayak umurku kan sudah tidak muda. Coba ngomong banis cocok gak? Banis. Lu paling suka siapa ya Bang? Sekarang dia suka Herin. Gue Hani. Kalau lu cocok, gue kan enggak ya. Anyong gitu ya? Anyong. Sudah dong. Keringet dingin nih langsung. Tapi kalau gue tuh ya gue suka New Jeans-nya tuh karena ya gue ini personal favorite ya. Kayak kalau menurut gue banyak lagu-lagu K-pop yang mungkin emang harus didengerin dengan visual. Tapi kalau New Jeans tuh gue tanpa harus nonton videonya, nonton visualnya, gue masih bisa menikmati lagunya. Asik gitu ya? Iya. Erika de Casier kan mereka tuh produsernya. Iya kan? Jadi, gokil sih. Gokil. Kayak zaman gue muda dulu. Lu bukan yang muda masih kemarin? 80-an. Canda. Siapa lagi? Kalau K-pop, gue tuh gini, gue tuh suka melihat mereka dengan konsep video klipnya yang sangat amat menarik, baju-bajunya. Jadi gue tahu-tauan, tapi yang favorit gue New Jeans. Sama sekarang apa? Eyelid. Eyelid. Iya gitu. Gemes sih.
Adik-adik, itu kan adik-adik lagi kan gemes loh mereka. Tapi kalau lu ngomongnya aman, tapi kalau gue tuh kayak gimana ya? Takut salah ya? Takut salah Iya. gitu. Adik-adik gemes Nanti- K-pop. Terus Nanti dibilang kayak Drake. Lucu ya, lucu ya. tim Kendrick. They not like us. Setuju. Oh Viho. Gue kayak agak mau kepancing tuh. Kalau Indonesia lagi suka sama siapa? Albumnya Kak Ardhito yang baru, Oke. yang baru rilis. Oke. Gue selalu kayaknya look up to him sih, kayak Oh ya? Kak Dito, Tapi keren banget. pernah collab bareng gitu apa enggak sih? Enggak, tapi gue pernah sekali waktu dia manggung di Mhm. Jakarta. Terus Oke. dia kayak nyuruh gue naik ke atas panggung. Terus dia mainin piano pada waktunya, gue Oke. nyanyi. Itu impromptu Itu gue- gitu? Iya, iya. Nggak Dia ada ngabarin briefing gue gitu? pas sore gitu kayak, mau nggak nanti nyanyi? Terus gue kayak, gimana ya? Gitu. Kayak, aduh gitu. Tapi akhirnya gue nyanyi sama dia. Ardhito. Kak Dito. Oke. Kasal yang baru albumnya juga bagus banget. Bagus banget. Gila. Aduh Eh, banyak banget lagi Gue sebenarnya. suka tuh titik-titik dalam doa. Itu lagu Sama iya sih. gue suka juga. Lo apa favorit? Yang Hai Selamat Pagi, nggak salah. Oke, judulnya. iya, Hai iya, Selamat iya, Pagi. iya. Bagus. Terus apa lagi ya? Iya titik-titik dalam doa. Ya sudah sih, ya sudah tuh lagu Sudah patah tuh hati tapi sedih. fun. Kok bisa ya? Kayak lo sedih gitu. Tapi kayak lagunya fun. Mungkin kita harus belajar kayak gitu kali ya. Ya lo, gue kan tugasnya nanya-nanya doang. Kalau Iya. ada kesempatan buat kolaborasi gitu kayak goal lo pengen nama siapa gitu sebenarnya? Pengen banget sih, ya itu Kasal, Kak Dito, Oke. suka banget. Oh, tapi Bernadya Ya. yang baru singlenya gila ya. Udah pernah Bagus ngobrol-ngobrol gitu? Bernadya aku kenal, Oh, temen oke. aku. Tapi kayak gila single terbarunya. Gila Bagus banget. ya. Tuh cewek siapa sih nyakitin ya? Gila lo Bernadya, kasihan gue dengerin lagu-lagu lo. Tapi kalau saat ini siapa yang nyakitin? Emang lagi disakitin? Ya. Itu kan pertanyaannya. Ya. Enggak. Enggak, oh enggak. Enggak. Aman dong, aman. Kalau sedih tuh jangan lama-lama. Hampir katanya. terjebak. Kalau sedih nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Kalau sedih, Ya. jadiin pelajaran, Terus, move on. ya Seperti pertanyaan selanjutnya kita move on. ingin aku merangkai cerita. Heeh. Indah bersama denganmu. Mm-mm. Harapku tak sirna. Bahagia rasa ini selamanya. Mudah-mudahan selamanya. Amin. Tahu gak? Amin. Amin ya dari hati. Amin ya Allah. Amin. Capek ya sedih mulu. Udah. Enggak dong. Gimana kalau kita flashback? Ini ada enggak bukan flashback soal itu. Bukan. Bukan gue kayak. Kenapa? Enggak, bukan. Nggak. Ini yang gue tahu juga nih, ini correct me if I'm wrong gitu ya. Ada fakta kalau kamu tertarik sama dunia musik itu di usia 4 tahun, betul? Dari kecil banget sih. Tapi kayak 4 tahun apa enggak ya? 4 tahun tuh belum jadi orang lagi. Emang gue udah bisa mikir kayak gue suka. Tapi dari kecil banget. Dari kecil banget? Kayak lihat nonton TV, bilang Oke. ke ibu kayak pengen ikut ajang ini, ajang apa ya? Ajang apa? Idol, Bukan. Yang X Factor, Cilik-cilik. Idola cilik, Iya, cilik pengen. Pilda oh udah ya, udah Bukan. bener ya, nggak usah. Udah ya, Udah benar. Udah benar. Indonesia mencari orang. Sama. Udah benar. Dilanjutin. Idola cilik. Oke. Terus nyokap gue sesimpel jawabannya kayak gini. Antrinya panjang gitu. Tapi emang biasanya di shoot gitu kan. Iya bener. Tau gak sih shootnya kayak orang antri panjang banget. Iya. Kayak oh ya make sense sih antrinya panjang. Ya udahlah nggak Yes. usah. Soalnya kata ibu antrinya panjang gitu. Jadi ya udah nggak usah. Nggak usah. Nggak mau antri. Tapi Jadi ya ekskul musik juga SMP. SMP, Oke. SD tuh masih yang kayak kalau Kartini Aha. nyanyi tapi madep samping tau gak sih yang kayak Masih grogi. kayak mau turun gitu loh. Oke. Nyanyi kayak Oke. ibu kita. Udah dong. gitu. Jadi orang-orang nggak tahu kayak gue suka nyanyi. Terus nggak merasa suaranya bisa nyanyi juga. Masa Kayak ya udah emang suka aja gitu. Keluarga kayak kamu suaranya bagus banget, kamu nggak mau coba Anak fokusin? kecil ya. Iya sih. Tapi dulu gue rasa emang kurang sih. Masa sih? Waktu kecil. Masa sih? Pede aja. Oh, Depan kaca tuh. Oke. Dulu tau gak zaman dulu ada penyanyi namanya Titu. Iya. Itu lagu kesukaan gue. Tiwi sama Tresno ya? Salah dong. Tiwi sama siapa sih? Tiwi sama Tika, Tika. iya. Suka banget. Itu lagi gimana? Oke. Di mobil, wah. Nyanyi mulu. Kan bocil, suka Iya. berdiri di tengah gitu kan. Kalau Iya, orang tua nyetir sama iya, ini. iya, Itu iya. gue berdiri di situ. Ya, itu bisa 14 kali lah baru gue minta.
Abis itu ganti lagunya siapa? Siap. Usi. Tau nggak? Lagu Usi Usi zaman dulu. Sulistyawati. Apa sih lagunya? Ada satu dulu yang terkenal banget. Apa sih lagu yang terkenal? Oke sama. Mau. Nggak usah, salah. Beda. Salah Salah dong. Pokoknya ada lagu Usi zaman dulu. Oke. Suka banget gue. Oke. Itu Usi. Itu jadi motivasi lu dari kecil pengen nyanyi kah? Gara-gara pengen tampilnya? Atau emang suka nyanyi? Atau emang suaranya? Emang centil aja. Emang centil. Lidahnya. Emang centil sejak dini. Oke. Terus kayak merasa kalau di mobil tuh kayak ini panggung gue. Gitu. Oke. Kalau depan orang kayak nggak mau. Sejak kapan lo bisa mengalahkan demam panggungnya? Apa sampai sekarang masih demam panggung? Sekarang pasti ada awal-awal. Ya. Pas sebelum naik tangga atau Iya, kayak masuk iya, stage tuh kayak oke deg-degan. Tapi ketika get into the song, Udah satu lagu. gue rasa kayaknya ini emang udah Oke. tempat gue nih untuk bercerita. Kayak udah Oke. senyamannya aja. Comfort zone lo adalah di situ. Kita cerita aja. Oke. Awal-awal tuh selalu soalnya. Huh? Kadang kayak soalnya kan musiknya juga kayak nge-build up kayak deg-degan Iya, kayak ini iya. makin. Iya. Kayak kalau gue nih, kalau gue boleh cerita dikit gitu ya. Kalau gue tuh sebelum kayak kita host podcast gini, sebelum gue nge-MC, sebelum siaran gitu ya, gue tuh nggak mau makan karena gue waktu kecil, gue pernah perform dengan keadaan makan, gue muntah. Oh mual. Jadi gue nggak pernah mau makan sebelum kerjaan gue selesai. Kalau lo ada nggak yang kayak gitu-gitu? Enggak sih, enggak. Gue bahkan pecicilan banget sebelum manggung kayak biar kayak gue di panggung juga kayak gitu. Oke. Enggak ada sih, enggak ada yang spesifik harus kayak gimana. Jadi normal-normal aja Normal gitu. Ya berarti emang gue yang aneh ya. Enggak, kan orang beda. Iya bener. Cuma kebetulan akhirnya harus makan juga sih, kalau nggak pingsan. Betul. Pilihannya muntah atau pingsan. Enggak ada yang gitu. Karena lebih malu dibopong ke Iya P3K sih, ya. jujur. Iya. Terus kalau main gitar, sampai sekarang kunci yang udah lo bisa udah berapa? Masih itu aja. Masih itu aja? Si G, C, G. A minor, D. Karena, nggak ada karena sih, nggak ada alasan. Oke. Kayaknya emang, gue tuh selalu alasan gue adalah jari gue pendek. Kayak kelingking gue aja segini doang gitu kan. Gue nggak bisa reach yang kayak bar, yang gini-gini. Oke. Itu nggak bisa. Terus, gue budek karena anaknya kayak kalau gak bisa, gue kayak udah gak mau gitu. Udah. Gitu. Akhirnya gue kalau bikin lagu sama orang kayak, kalau ting, ini chordnya apa gitu. Oh gitu. Jadi itu mungkin susahnya kalau bikin lagu sama orang, orangnya harus sabar. Oke. Harus bisa telepati. Oke. Gitu. Karena gue gak tahu itu chord apa bunyinya, tolong. Cuma tahu nada gitu ya. Gue gak tahu itu chord apa. Waktu sama Petra tuh juga katanya ada cerita yang ini ya. Nah dia itu maksa gue main gitar. Oke. Kayak lo ambil gitar, coba ini lo main. Terus gue kayak, bang gue cuma bisa sama cewek bang. Main aja gitu. Ya udah, akhirnya jadi sebenarnya lagunya basicnya tuh dari G, C gitu-gitu, tapi dia elaborate gitu. Untung dia elaborate, kalau nggak tuh G, C, D minor, G lagi kan. Nggak, lagu kuburan. Oh iya. G, A minor. Iya, gitu kan. Tapi gue pernah nyoba tau itu, ternyata bunyinya emang enak kan. Emang enak. Makanya gue bikin lagu dari situ. Thanks. Gue dari situ. Kalau instrumen lain ada nggak? Kayak yang lebih piano kan Pianika? Ibu kita Kartini. Dulu ujian praktek gue kelas 6. Gue inget sampai sekarang. Recorder? Gak bisa. Yang gampang-gampang aja lah gak bisa. Ukulele gue bisa. Ya karena gampang ya reach-nya, nggak terlalu jauh gitu kan. Ya proses lu bikin lagu biasanya lu humming dulu, nadanya dulu, liriknya dulu. Lirik dulu. Lirik Nih. Terus habis itu dinadain. Baru habis itu gue tebak-tebakan deh. Teng, ini chord apa? Gitu. Teng, ini chord apa? Gitu. Gitu sih. So far udah menemukan belum kayak produser atau mungkin orang di belakang layar yang kayaknya bisa menginterpretasikan nada di otak lo? So far semuanya bisa pasti. Semuanya bisa? Gak tahu somehow dipertemukan sama orang-orang yang bisa aja, alhamdulillah ya. Kasian kan soalnya kalau udah terlanjur jalan lagi nih bikin lagu Satin, gue gak ngerti dia ngomong apa, kan kasian ya kan. Jadi untung alhamdulillah mereka semua bisa. Tapi untung lagu pertama lo yang utuh itu ada campur tangan dari bokap lo ya? Iya, sama temennya Aryo Bayu. Sama Mas mereka Aryo Bayu dulu bikin duo gitu kan, tapi nggak lanjut. Akhirnya mereka kayak ini bukan buat kita bro gitu. Lagunya itu mengendap lama banget. Terus gue tiba-tiba kayak humming, ini lagu ya bukan sih? Iya, boleh nggak bawain? Terus kayak boleh sih. Kenapa tiba-tiba? Nggak apa-apa, pengen aja. Tapi ya berarti ya orang tua lo juga punya peran penting untuk mengenalkan lo sama musik gitu pastinya, ya? Pastinya. Ngedukung banget gitu ya? Mereka ngedukung banget sih. Mungkin juga secara nggak langsung mereka itu suka banget musik. Kayak dulu ayah tuh koleksi CD-CD dan kaset.
Dulu kita dengerin The Doors Oh ya? bareng, Sade. Oh ya? Terus, banyak banget Kings of Convenience. Makanya gue bela-belain kemarin ke Joyland Bali Iya, bener. nonton. Bener, di Bali ya? Karena just the sake of the memories, kayak sama Sure. Ayah dulu dengerin itu. Terus dulu gue inget banget kaset kesayangan Ayah The Doors. Oke. Yang kaset kita itu. Iya. Ya, long story short, saya nggak sengaja ruwet ya kan. Kusut, Anak kecil kusut. niatnya membenarkan. Oke. Ini keluar semua tuh. Ini Ayah belum tahu, jadi kalau Ayah nonton ini, sebenarnya kaset The Doors-nya itu saya. Ya Allah. Ya kalau nggak di-spill bukan spill at Invitop ya. Betul. Jadi spill aja. ada satu fakta baru ya. Iya. Maaf Mas Ariyona. Ayah, Abi. Maaf ya. Nanti aku ganti. Ganti ya. Pakai kaset Sheila on Seven. Aku punya soalnya. Terus racun-racun apa lagi nih? Referensi apa lagi kalau dari orang tua? Sheila on Seven sih, yang sampai sekarang gue belum kesampean nonton. Kemarin gue war lagi yang di Bandung gue nggak dapet. Nggak dapet. Mungkin lo bisa cari kota-kota yang lain kayak Pekanbaru gitu. Kan 5 kota kan kalau. Nonton di Wida Fest. Oh iya bener. Gue nangis. Oh iya? Karena dari kecil dengerin itu. Dari Iya kecil hafal. Iya lagi, bener. Terus kayak, oh iya gini-gini. Terus tiba-tiba Wida Fest surprise-nya Sheila on Seven. Gue kayak, bener gak sih itu Mas Duta? Dan dia ini loh menggantikan posisinya 1975. Gokil sih. Dan itu gak kalah seru banget, jauh lebih seru. Seru banget. Kayak wow. Dan itu semua diracunin sama orang tua lo ya? Iya, mereka kayak sebenarnya nggak sengaja. Cuman dengerin lagunya itu. Terus kayak kalau ibu tuh pretty much sama kayak ayah. Iya. Jadi kayak ya udah dua atau kecil dengerin itu. Ya lo juga kan maksudnya orang kenal lo dan orang kenal ayah lo gitu. Lo sebenarnya males nggak sih selalu disangkut pautin sama kayak gini aja nih, ketika kita lagi ngobrol pasti ada pertanyaan yang berhubungan sama ayah lo gitu. Enggak sih. Aman-aman Karena aja. kayak memang dia bapak gue. Kayak gue proudly saying dia bapak gue juga. Oke. Jadi kayak Dan dia ngajarin lo musik juga sih ya? iya, ngajarin musik dan seni dalam general juga. Dia selalu mengajarkan gue untuk kayak seni itu bagian dari kita. Seni itu jangan sampai lepas dari kitanya gitu. Seni harus berjalan selaras dengan Suka di-push gitu nggak kayak, ayo bikin lagu lagi dong, masa lagunya ini, ayo kapan nih makan? Dia lebih ke nyemangatin sih, kadang kan kita writer's block ya, kayak nggak tahu mau nulis apa. Tapi dia kayak, ayo bisa ditulis aja dulu, gini-gini. Dia nggak pernah maksa sih sebenarnya. Apapun yang pengen lo pilih sekarang, either kayak, lo mau main film dulu, atau kayak lo mau ini. As long as you're happy, as long as didn't kayak hurts anyone's feelings. Mau main film dulu, kan udah Virgo. Duh. Ada di lidah, tapi nggak usah. lebih senang banget. Musik kan lo udah ini acting whole new world lagi kan? It's a whole different thing. It's an interesting thing karena menurut gue film itu semua unsur ada suara, terus kayak lo gerak juga, terus banyak deh, terus kayak perasaan lo juga ikut dikeluarin sama halnya seperti nyanyi. Tapi somehow awal-awal gak misalkan shot-shot yang depan muka gini, masih awkward gitu. Gimana ya ceritanya gitu. Cuma menurut gue sangat amat menarik sih pengalaman yang kayak gue suka lagi gitu. Tapi harusnya lebih gampang belajarnya karena bokap lu adalah seorang aktor terbaik di Indonesia juga. Dia selalu ngajarin, cuman kayak kalau gampang apa enggak, gue nggak bisa bilang musik lebih gampang atau main film lebih gampang sih. Karena mereka punya challenge-nya masing-masing. Dan beda sih, walaupun sama-sama seni, ada kesamaannya. Tapi beda aja, kayak beda gitu. Oke. Tapi ya sesuatu yang seneng lo explore ya? Seneng banget, karena seni. I just love art in general. Tapi berarti pro-nya itu ya, jadi kayak lo gampang ketika sudah punya seorang orang tua yang seniman, ya kan, ya lo akan dikenalkan dengan seni itu lebih gamblang gitu ya. Iya sih, alhamdulillah. Dibandingkan dengan contohnya yang bokapnya itu adalah seorang bankir, seorang karyawan gitu kan. Tapi bisa aja, karena bakat kan dari lahir kan, udah ada kan. Gak bisa sih. dibohongi kalau misalkan sejak lahir udah ada bakatnya, pasti bisa. Lo ngerasa seneng main film, berarti ada kesempatan lo berakting lagi, lo mau ambil? Ambil ya. Ambil. Takut kan pertanyaan berikutnya? Kan saya cuma bilang ambil, saya nggak bilang apa-apa. Tapi senangnya tuh acting kayak gimana sih? Lo tuh kayak film yang kayak Virgo tuh kan nuansa komedinya ada. Atau kayak yang di Indonesia kan ya berhubungan dengan horor, atau yang ballad juga, yang drama gitu. Lo ada lebih sukanya ambil peran apa? Somehow fun fact, gue suka banget film action. Oh ya? Suka banget. Gue suka banget menjalani koreo-koreo yang sangat menantang. Gue suka di Sling. Gitu ya, Korea. Koreo New Jeans. Salah. Gue suka di Sling. Gue suka, gak tau, suka aja kayak
it's a whole different thing gitu. Oke. Maksud gue kayak mungkin kedepannya mungkin ada project Mungkin action. kita nggak tahu, ya kan? Gue sangat tertarik. Gitu. Oke. Terus di kolom komentar ya kira-kira masuk film apa? Kita nggak tahu kan, maksudnya pasti kan. Iya benar. Kan iya scriptwriter dan director Iya, kan benar. terus involve. Iya benar. Tapi lo seneng ngelakuin itu ya? Pasti akan senang kalau bisa ngelakuin itu. Dan apa namanya, euforianya beda sama manggung juga, deg-degannya. Beda. Iya. Karena kayak kadang kita nonton film kayak, keren banget nih, kayak Oke. gini-gini. Terus kayak cepet banget gitu kan. Oke. Waktu jalannya ternyata tidak semudah itu dan kayak, ayo lagi gitu kan. Bisa beberapa kali take. Iya. Ya mungkin sama kayak ketika lo recording di studio ya? Iya, ada Iya. kesamaan kan sebenarnya. Iya. Kayak ini kurang nih, kurang mantap, kurang bagus. Ya kalau sama perform gitu kan ya cuma sekali jalan gitu Iya ya. lagi, makanya waktu setelah perform ada waktu gue overthinking. Takut salah, takut Karena kayak, apa. aduh tadi ada ini lagi. Mungkin orang nggak ngeh ya, cuman kita sebagai pelakunya tuh kadang kayak, gue ngeh banget lagi tadi gue salah gitu. Cuman kayak, there's nothing I could do about it. Just learn from the mistake. Learn from the Move on. mistakes. Nice, and move on. Betul. Love life or career wise. Anything. Kita harus bisa move on dari Dari cerita lama, dari kesalahan lama. Move on dan belajar. move on Biar dan tidak melakukan kesalahan yang sama. selamanya jangan lupa dengerin. Selamanya. What's next untuk lo, untuk karir lo? Career wise. Hopefully a lot of things. Karena Sure. kayak gue pengen banget belajar banyak hal lagi. Sure. Pengen juga kayak mencoba genre baru. Sure. Atau kayak mungkin main film lagi. Mhm. I'll be happy. Mhm. What's next? Pastinya kalau ada musik masih banyak yang mau diceritain juga sih. Pasti Iya. banyak yang akan dikeluarkan. Album soon. Nggak soon, tapi dalam doa. Oke. Lagi belajar. Single. Maybe. Draft lo banyak ya? Alhamdulillah. Di voice memo lo banyak? Wow. Wow. Enggak, lupa banget. Wow. Abis wow. Enggak Wow. juga. Enggak juga. Wow. 2. Wow. 3 lah. tambah satu boleh. Ada, cuman kayak, ya kan kadang kita kayak belum mood lagi nih. Lagunya buat nanti oke. aja kali ya. Mut-mutan ya. Iya. Dan kesempatannya kalau misalnya disuruh lebih fokus ke musik atau lebih fokus acting, ya pasti pertanyaan ini akan sering ditanyakan ke lo gitu ya. Sembari lo juga fokus acting, fokus bermusik gitu ya. Iya Nyamannya dan happy-nya paling happy di mana? For now belum bisa jawab lagi Oke. karena gue selalu enjoy dua-duanya. Yeah. Gue rasa dua-duanya sangat menjadi wadah gue untuk kayak menyampaikan apa yang gue mau rasakan. Oke. Terus kayak belajar hal baru juga. Jadi gue Oke. nggak pernah bisa jawab. Mungkin Oke. di beberapa interview lainnya gue bisa jawab kayak for now nyanyi atau for now main music. Cuman as I grow as a person, gue rasa gue belum bisa memilih dan belum mau memilih untuk sekarang ini. Kayak ya udahlah. Kenapa harus dipilih kalau bisa dua-duanya? Betul. Kan banyak experience ya kan? Betul. Karena makin banyak experience, Makin bagus. kita makin menjadi orang yang lebih baik. Well, Satin, ada yang pengen disampaikan untuk orang yang lagi nonton kita? Probably to listen to your songs. Hai guys, jangan lupa dengerin lagu aku yang paling baru judulnya Selamanya di semua DSP yang kalian suka atau ada lirik videonya di YouTube channel Di Kala Hujan. Jangan lupa selamanya. Sama jangan lupa kalau bikin video TikTok pakai lagunya Satin ya. Iya dong. Yuk. Tolonglah. Dibantu yuk. Tolonglah. Masa nggak ada? Tolonglah. Gitu. Ya, masa nggak bisa? Ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, Nggak kok boleh. actingnya makin jago ya pada saat. Saja. Satin, terima kasih banyak udah mampir ke Terima Spill Latin kasih. Hip Hop. Abis ini kita main game ya. Oke. Itu dia obrolan kita bersama Satin Sarnita. Terima kasih banyak. Terima kasih.